Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang sistem peredaran darah. Silakan dibuka LKS-nya bab sistem peredaran darah. Materinya tentang struktur dan fungsi sistem peredaran darah dan gangguan, juga kelainan sistem peredaran darah. Definisi sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah pada manusia atau disebut juga sistem kardiovaskular atau sistem sirkulasi adalah sistem organ yang memungkinkan darah beredar ke seluruh tubuh serta membawa nutrisi yaitu asam amino dan elektrolit, oksigen, karbon dioksida, dan hormon ke sel tubuh untuk memberikan makanan ke sel, melawan penyakit, menstabilkan suhu dan pH, serta mempertahankan homeostatis. Sistem peredaran darah atau transportasi juga dapat diartikan sebagai proses pengedaran berbagai zat yang diperlukan ke seluruh tubuh dan pengambilan zat-zat yang tidak diperlukan untuk dikeluarkan. Struktur dan fungsi sistem peredaran darah. Fungsi sistem peredaran darah. Fungsi sistem peredaran darah pada tubuh manusia adalah sebagai berikut, yaitu membawa oksigen ke seluruh tubuh dan karbon dioksida ke paru-paru untuk dikeluarkan dari tubuh melalui hidung, mendistribusikan makanan dan zat sisa hasil metabolisme ke seluruh tubuh, mengangkut zat buangan dan substansi beracun menuju hati untuk dinetralkan dan ginjal untuk dikeluarkan dari tubuh, mengedarkan elemen anti penyakit atau antibodi untuk melindungi tubuh dari bakteri dan virus. Kemudian mendistribusikan hormon dari kelenjar dan organ yang memproduksinya ke sel-sel tubuh yang membutuhkan. Lalu membantu melakukan pembekuan darah apabila terjadi luka. Juga menjaga keseimbangan suhu tubuh melalui aliran darah. Komponen sistem peredaran darah. Nah, dalam sistem peredaran darah ini ada darah, kemudian pembuluh darah, kemudian jantung. Nah, untuk organ peredaran darah itu nanti ada pembuluh darah dan jantung. Volume darah secara keseluruhan pada orang dewasa itu kurang lebih 8% dari berat badannya. Jadi, pada orang yang dengan berat badan 50 kg, berat darahnya kurang lebih 8% kali 50 kg atau 4 kg. Nah, darah sebesar 4 kg ini setara dengan 4 liter darah. Apabila cairan darah terlalu banyak atau terlalu sedikit, tubuh manusia akan mengatur ekskresi atau pengeluaran cairan melalui keringat dan urin. Dengan demikian, kadar cairan di dalam darah selalu tetap. Komponen darah itu terdiri atas plasma darah dan sel darah. Sel darah itu ada sel darah merah atau disebut eritrosit, sel darah putih itu leukosit, dan keping darah atau trombosit. Ya, nah di situ ada gambarnya, ada sel darah merah, ada keping darah atau trombosit, kemudian ada sel darah putih. Nah, dilihat di tabung itu ada plasma darah yang terdiri dari 55% atau paling banyak, kemudian diikuti dengan darah merah atau sel darah merah itu 45%, kemudian sel darah putih dan trombosit kurang dari 1%. Kita lanjutkan ke plasma darah. Nah, plasma darah ini merupakan cairan kuning bening yang ikut membentuk cairan darah. Plasma darah tersusun atas 90% air dan 10% meliputi garam mineral, vitamin, nutrisi, dan zat buangan. Kemudian, albumin adalah protein utama dalam plasma darah. Nah, bisa dilihat di gambar itu yang tadi berwarna
kuning bening itu namanya plasma darah. Eritrosit atau sel darah merah bertugas mengangkut oksigen, berbentuk lempeng, bundar, pipih, bikonkav, bagian luar lebih tebal dibandingkan bagian tengah sel, dibentuk oleh senyawa protein dan besi yang dinamakan hemoglobin. Oksigen yang bereaksi dengan hemoglobin dinamakan osihemoglobin. Dibentuk di sumsum tulang belakang. Hidup sel darah merah adalah 120 hari dan dirombak di hati dan limfa. Jumlah sel darah merah normal yaitu 4,5 sampai 5,5 juta milimeter kubik. Eritrosit ini berwarna merah karena tadi mengandung hemoglobin. Leukosit atau sel darah putih. Tugas leukosit adalah menjaga tubuh dari serangan bakteri, virus, jamur, dan berbagai bentuk penginfeksi lain. Bentuknya tidak tetap dan tidak berwarna. Sel ini dibuat di sumsum tulang. Ukurannya lebih besar dari eritrosit, tetapi jumlahnya lebih sedikit. Jumlah leukosit itu normalnya antara 5 sampai 10.000 per milimeter kubik. Memiliki waktu hidup 18 sampai 36 jam. Terdapat 5 macam sel darah putih, yaitu ada neutrofil, eosinofil, monosit, limfosit, dan basofil. Leukosit dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu leukosit arganulosit dan leukosit granulosit. Leukosit arganulosit itu dibentuk di dalam kelenjar limfa, memiliki sitoplasma, tidak bergranula atau tidak mempunyai butir-butir. Bisa dilihat di gambar nomor 1 dan 2 yang A. Kemudian leukosit granulosit itu memiliki sitoplasma yang bergranula, dibentuk oleh jaringan retikulo endotelium di dalam sumsum tulang. Leukosit granulosit ini terdiri atas neutrofil, basofil, dan eosinofil. Bisa dilihat di gambar nomor 1, 2, dan 3B. Kemudian dilihat yang 1A ada limfosit. Limfosit ini berinti 1, berfungsi untuk imunitas atau kekebalan, dan tidak dapat bergerak. Kalau yang monosit itu intinya 1, berukuran besar, bersifat fagosit, dan dapat bergerak. Kemudian untuk yang B1 itu ada eosinofil, granula berwarna merah, bersifat fagosit dan dapat bergerak. Kemudian ada B2 itu basofil, granula berwarna biru, bersifat fagosit dan dapat bergerak. Dilanjutkan dengan neutrofil, itu granulanya berwarna merah kebiruan, bersifat fagosit dan dapat bergerak. Trombosit atau keping darah atau juga disebut sel darah pembeku itu bentuknya tidak teratur, tidak berinti dan berukuran kecil. Berperan dalam proses pembekuan darah karena adanya enzim trombokinase. Jumlahnya sekitar 150 sampai 500.000 per milimeter kubik. Trombosit ini berperan penting dalam proses pembekuan darah. Karena sifatnya yang rapuh, trombosit akan pecah dan mengeluarkan faktor antihemofili berupa enzim.
trombokinase atau tromboplastin ketika pembuluh darah terluka. Jadi trombosit pecah itu mengeluarkan trombokinase. Kemudian dengan bantuan ion kalsium atau Ca2+ dan vitamin K, trombokinase akan mengubah protrombin di dalam plasma darah menjadi trombin. Jadi trombokinase ini dengan bantuan Ca2+ dan vitamin K itu mengubah protrombin dan trombin. Kemudian trombin akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Benang-benang fibrin inilah yang akan menutup luka sehingga darah tidak keluar lagi. Sebelum kita masuk ke pembuluh darah, silakan kalian buka LKS halaman 67, di situ ada penggolongan darah. Nah, penggolongan darah itu ada A, B, AB, dan O. Silakan nanti bisa dipelajari. Nah, kita masuk ke organ peredaran darah. Nah, organ peredaran darah itu ada dua, yaitu pembuluh darah dan jantung. Di sini, pembuluh darah manusia itu terdiri atas 3 bagian, yaitu arteri, vena, dan pembuluh kapiler. Pembuluh darah arteri, yaitu tempat mengalirnya darah yang dipompa dari bilik. Kemudian merupakan pembuluh darah yang liat dan elastis. Tekanan pembuluh lebih kuat daripada pembuluh balik. Memiliki sebuah katup namanya valvula semilunaris yang berada tepat di luar jantung. Terdiri atas aorta, yaitu pembuluh dari bilik kiri menuju ke seluruh tubuh. Arteriol, yaitu percabangan arteri, dan kapiler. Dindingnya terdiri atas 3 lapisan, yaitu lapisan bagian dalam yang terdiri dari endotelium, kemudian lapisan tengah terdiri atas otot polos dan serat elastis, kemudian lapisan terluar yang terdiri atas jaringan ikat atau serat elastis. Arteri atau pembuluh nadi adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah dari jantung. Ya, ada 2 macam arteri, yaitu tadi aorta atau nadi besar dan arteri pulmonalis, nadi paru-paru. Untuk aorta merupakan arteri yang langsung keluar dari bilik kiri jantung. Darah yang dialirkannya kaya akan oksigen, sedangkan arteri pulmonalis merupakan arteri yang keluar dari bilik kanan menuju ke paru-paru. Darah yang dialirkannya kaya akan karbon dioksida. Pembuluh darah vena. Ini terletak di dekat permukaan kulit sehingga mudah dikenali. Dinding pembuluh lebih tipis dan tidak elastis. Tekanan pembuluh lebih lemah dibandingkan pembuluh nadi. Terdapat katup yang berbentuk seperti bulan sabit, namanya valvula semilunaris, dan menjaga agar darah tidak berbalik arah. Terdiri dari vena cava superior yang bertugas membawa darah dari bagian atas tubuh menuju serambi kanan jantung, vena cava inferior yang bertugas membawa darah dari bagian bawah tubuh ke serambi kanan jantung, kemudian vena cava pulmonalis yang bertugas membawa darah dari paru-paru ke serambi kiri jantung. Kita lanjutkan ke pembuluh darah vena. Vena atau pembuluh balik adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah menuju ke jantung. Kalau tadi arteri itu pembuluh darah yang mengalirkan darah dari jantung, kalau vena itu
pembuluh darah yang mengalirkan darah menuju jantung. Organ peredaran darah yang kedua adalah jantung. Jantung merupakan organ utama sistem sirkulasi atau peredaran darah, berfungsi sebagai alat pemompa darah. Jantung dilindungi oleh lapisan yang disebut dengan perikardium. Jantung manusia memiliki 4 ruang, yaitu 2 ventrikel dan 2 atrium. Jantung memiliki 3 lapisan, yaitu epikardium, miokardium, dan endokardium. Di dalam jantung tadi ada 4 ruang, yaitu ventrikel atau nama lainnya adalah bilik. Ya, di situ ada bilik kanan dan bilik kiri. Kemudian 2 atrium. Atrium itu biasanya disebut dengan serambi. Ada serambi kanan dan serambi kiri. Darah yang berasal dari seluruh tubuh pertama kali akan masuk ke serambi kanan. Darah ini banyak mengandung karbon dioksida. Kemudian darah melewati selaput tricuspidalis menuju ke bilik kanan atau ventrikel kanan. Katup tricuspidalis ini berfungsi agar darah tidak kembali ke serambi kanan lagi. Nah, dari bilik kanan darah akan dipompa melewati arteri pulmonalis menuju ke paru-paru agar karbon dioksida dalam darah terlepas dan terjadi pengikatan oksigen. Darah dari paru-paru akan mengalir ke vena pulmonalis menuju ke serambi kiri. Sehingga darah dalam serambi kiri banyak mengandung oksigen. Darah dari serambi kiri ini akan melewati katup bicuspidalis menuju bilik kiri. Kemudian dari bilik kiri, darah akan dipompa ke seluruh tubuh melalui pembuluh aorta. Sehingga pada dinding bilik kiri itu lebih tebal. Letak jantung. Jantung itu memiliki ukuran sekitar 1 kepalan tangan atau sekitar 300 gram. Jantung terletak di rongga dada agak sebelah kiri, dekat paru-paru sedikit, di bawah tulang rusuk. Jantung dapat memompa darah ketika otot pada jantung pada lapisan miokondrium berkontraksi. Kontraksi otot jantung tersebut disebabkan karena adanya potensial aksi. Dalam sekali berdenyut, jantung akan melibatkan keempat ruang yang dimilikinya, serta dalam sekali berdenyut dapat memompa sekitar 800 ml darah per detik. Jantung itu berdenyut sekitar 70 kali per menit. Frekuensi denyut jantung ini dipengaruhi oleh usia, kondisi kesehatan, dan aktivitas. Frekuensi jantung manusia juga dipengaruhi oleh jenis kelamin, suhu tubuh, umur, dan komposisi ion. Kalian bisa lihat di halaman 69. Mekanisme peredaran darah. Peredaran darah manusia termasuk peredaran darah tertutup karena darah yang beredar di dalam pembuluh darah. Setiap kali beredar, darah melewati jantung 2 kali, sehingga disebut peredaran darah ganda. Peredaran darah ganda dikenal dengan sistem peredaran darah kecil dan peredaran darah besar, atau peredaran darah panjang dan peredaran darah pendek. Nah, di sini peredaran darah yang mengalirkan darah yang kaya oksigen dari bilik atau ventrikel kiri lalu diedarkan ke seluruh jaringan tubuh, itu merupakan peredaran darah besar. Oksigen bertukar dengan karbon dioksida di jaringan tubuh, lalu darah yang kaya karbon dioksida dibawa melalui vena menuju serambi kanan atau atrium kanan.
di jantung. Atau secara singkatnya, untuk peredaran darah besar itu berarti dari jantung bilik kiri menuju ke seluruh tubuh, kemudian menuju ke jantung lagi serambi kanan. Kemudian untuk peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Darah yang kaya karbon dioksida dari bilik kanan dialirkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis di alveolus paru-paru. Darah tersebut bertukar dengan darah yang kaya akan oksigen, yang selanjutnya akan dialirkan ke serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis. Atau secara singkat, peredaran darah kecil itu dari jantung bilik kanan menuju paru-paru atau pulmo, kemudian ke jantung atau serambi kiri. Silakan dicermati gambar berikut sebagai gambar sistem peredaran darah. Gangguan dan kelainan pada sistem peredaran darah. Gangguan dan kelainan sistem peredaran darah itu contohnya antara lain ada hipertensi, anemia, jantung koroner, varises, dan stroke. Salah satu contoh gangguan pada sistem peredaran darah adalah hipertensi dan hipotensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan penyakit yang mana seseorang memiliki tekanan darah di atas normal, yaitu lebih dari 120/80. Gejalanya yaitu sakit kepala, kelelahan, pusing, pendarahan dari hidung, mual, muntah, dan sesak nafas. Penyebabnya yaitu obesitas, aterosklerosis, kurang olahraga, stres, mengkonsumsi alkohol, mengkonsumsi banyak garam, lemak, dan kolesterol. Sedangkan hipotensi atau tekanan darah rendah merupakan penyakit yang mana seseorang memiliki tekanan darah di bawah normal, yaitu di bawah 120/80. Gejalanya pusing, sering menguap, berkunang-kunang, keringat dingin, denyut nadi lemah, dan pucat. Kemudian anemia. Anemia merupakan gangguan yang disebabkan karena kekurangan hemoglobin atau kekurangan sel darah merah. Gejalanya yaitu tubuh lesu, kepala pusing, dan wajah pucat. Penyebabnya terganggunya produksi eritrosit, kekurangan zat besi, dan pendarahan hebat. Jantung koroner. Jantung koroner merupakan penyakit yang sering menyebabkan kematian. Penyakit tersebut terjadi ketika arteri koronaria tidak mampu menyuplai darah yang cukup ke otot jantung. Penyebabnya tersumbatnya arteri oleh lemak dan kolesterol. Gejalanya dada terasa sakit, sakit pada bagian lengan dan punggung, napas pendek, dan kepala pusing. Pencegahan dengan olahraga, istirahat teratur, menjaga pola makan, menghindari merokok dan minuman beralkohol, menghindari stres, dan menjaga berat badan agar tetap ideal. Selanjutnya adalah varises. Varises adalah suatu keadaan di mana pembuluh vena mengalami pelebaran dan terpuntir. Umumnya terdapat di daerah kaki. Cara pencegahan yaitu menaikkan tungkai saat tidur 15-20 cm setelah perjalanan jauh atau aktivitas yang melelahkan. Menghindari berat badan berlebih, menghindari berdiri terlalu lama, berolahraga, dan menghindari mengenakan high heels, sepatu hak tinggi, dalam waktu yang lama. Kemudian stroke. Stroke merupakan penyakit yang terjadi karena kematian jaringan otak yang disebabkan karena kurangnya oksigen di otak. Hal tersebut membuat pembuluh darah tersumbat oleh lemak dan kolesterol ataupun salah satu pembuluh darah di otak pecah. Cara pencegahan yaitu dengan olahraga, istirahat teratur, menjaga pola makan, menghindari merokok dan minuman beralkohol, menghindari stres, menjaga berat badan agar tetap ideal. Cukup sekian untuk penjelasannya pada materi kali ini. Silahkan untuk dipelajari persiapan penilaian akhir semester. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.